Aku tidak mengerti kenapa Arjuna tiba-tiba menarik tanganku di tengah pesta. Matanya merah, wajahnya keras. Kamu pikir aku bodoh, Naila? Semua orang menoleh. Musik berhenti. Ibu kehilangan kalung berliannya. Kalung warisan nenek. Suaranya keras. Sengaja. Dan aku tahu kamu yang ambil. Jantungku berhenti. Apa? Arjuna. Aku tidak. Dia merebut tasku. Tanganku gemetar mencoba menahannya. Tapi dia lebih kuat. Resleting terbuka kasar. Tangan Arjuna masuk ke dalam tas. Mengorek-ngorek dengan kasar di depan semua mata yang menatap kami. Lalu dia mengangkat sesuatu. Kalung berlian itu berkilau di tangannya. Tidak mungkin. Ini, teriaknya. Ini buktinya. Dunia berputar. Suara bisikan meledak dari segala arah. Ponsel-ponsel terangkat, merekam wajahku yang pucat. Aku melihat Sekar, ibu mertuaku, berdiri di belakang Arjuna dengan wajah puas. Bibir tipisnya melengkung, bukan sedih, tapi menang. Arjuna, dengarkan aku. Suaraku hilang, tenggorokanku tercekik. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa. Tamparan itu datang tanpa peringatan. Pipiku terbakar. Kepala tertoleh keras ke samping. Telinga berdengung. Semua orang diam seketika, lalu meledak dengan bisikan lebih keras. Maling! Berani-beraninya kamu masuk keluarga kami. Sekar menunjuk mukaku dengan jari gemetar penuh kebencian. Aku sudah curiga dari dulu. Perempuan dari keluarga miskin sepertimu tidak pantas di sini. Aku ingin berteriak, ingin membela diri, tapi mulutku keluh. Tatapan ratusan mata itu seperti pisau. Anjani, sahabatku, berdiri di kerumunan. Dia memalingkan muka. Tidak ada yang membela aku. Tidak satu pun. Keluar, bisik Arjuna dingin. Keluar sekarang. Aku tidak mau lihat mukamu lagi. Kakiku bergerak sendiri. Aku berjalan menuju pintu keluar dengan kepala tertunduk. Tawa sinis. Ejekan. Ponsel masih merekam. Seseorang berkata, pantas saja dia selalu pakai baju murahan. Malam itu, aku tidur di dalam mobil tua ayahku yang sudah lama mati. Kaca jendela dingin menempel di pelipis. Tubuhku menggigil. Tapi bukan karena udara. Aku kehilangan segalanya dalam satu malam. Tapi ada satu hal yang mereka tidak tahu. Mereka belum tahu siapa aku sebenarnya. Pagi datang dengan sinar matahari yang menyakitkan mata. Leherku kaku, punggungku remuk. Aku bangun di jok belakang mobil Kijang Super tahun 2005. Warisan satu-satunya dari ayah. Ponselku berdering. 10 panggilan tidak terjawab dari nomor tidak dikenal. 20 pesan masuk dari grup keluarga besar Arjuna. Aku buka satu. Maling ternyata. Mau muntah lihat mukanya. Aku lempar ponsel ke dashboard. Layar retak. Tidak ada air. Tidak ada makanan. Bahkan tidak ada tempat untuk mandi. Aku lihat wajahku di spion. Mata bengkak. Bekas tamparan masih merah di pipi. Lalu ponsel berdering lagi. Anjani. Aku angkat dengan tangan gemetar. Anji, tolong, aku butuh tempat. Naila, maaf ya. Suaranya datar. Menjauh. Aku udah dengar semuanya. Video kamu lagi viral di grup arisan. Mama aku bilang, aku nggak boleh kontak kamu lagi. Anji. Kamu kenal aku. Aku enggak. Klik. Sambungan terputus. Aku tatap ponsel yang retak itu dengan tangan mati rasa. Sahabat 10 tahun. Orang yang aku anggap saudara. Hilang dalam satu kalimat. Aku keluar dari mobil. Berjalan tanpa tujuan. Jalanan Kemang ramai dengan orang-orang berpakaian rapi menuju kantor. Aku berjalan dengan baju lusuh. Rambut acak-acakan. Beberapa orang menatap aneh. Tiba-tiba ada yang menyenggol bahuku keras. Lo kan yang di video itu? Maling kalung.
Seorang ibu-ibu menunjuk mukaku dengan mata melotot. Dasar tidak tahu malu. Aku berlari. Kaki terasa berat tapi aku terus berlari sampai sesak napas memaksa aku berhenti di taman kecil. Duduk di bangku kayu yang catnya mengelupas. Semua hilang. Rumah yang aku bantu cicil dengan gajiku sebagai guru TK. Suami yang aku rawat saat dia sakit tipus 2 tahun lalu. Teman-teman yang kutraktir saat mereka kesulitan. Semuanya lenyap. Tapi di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan sedih lagi. Bukan malu. Aku marah pada diriku sendiri karena tidak melawan. Marah karena terlalu percaya. Marah karena selama ini aku membiarkan mereka meremehkanku. Aku buka tas kumal yang masih setia di pundak. Tas yang kemarin diperiksa seperti barang bukti kejahatan. Ada dompet tipis, KTP, dan sesuatu yang nyaris kulupa. Ponsel lama ayah. Aku hampir tidak pernah membukanya setelah dia meninggal 3 tahun lalu. Terlalu sakit. Tapi sekarang, entah kenapa tanganku bergerak sendiri, menekan tombol power. Layar menyala pelan. Ada satu pesan belum terbaca di layar utama. Pengirim, Pak Wiranto. Tanggal, sehari sebelum ayah meninggal. Naila, kalau kamu baca ini, berarti waktunya sudah tiba. Temui saya segera. Ada yang harus kamu tahu tentang siapa kamu sebenarnya. Jantungku berdebar keras, bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang bergeser. Aku tekan nomor Pak Wiranto dengan tangan bergetar. Nada sambung terdengar 3 kali. 4 kali. Halo. Suara berat. Formal. Pak Wiranto? Saya Naila. Naila Kusuma. Anak dari Bapak Dharma. Suaranya berubah. Lebih lembut. Saya sudah menunggu telepon Anda selama 3 tahun. Nona Naila. Dada sesak. Pesan Bapak. Tentang siapa saya sebenarnya. Apa maksudnya? Hening sebentar. Terlalu lama. Ini bukan pembicaraan untuk telepon. Bisa Anda datang ke kantor saya hari ini? Sudirman Park. Lantai 42. Nama firma saya Wiranto O Partners. Sudirman Park. Gedung paling mewah di Jakarta Selatan. Aku lihat pakaian kusamku, mobil tua yang mau mogok, dompet dengan sisa Rp70.000. Saya akan datang. 2 jam kemudian, aku parkir kijang tua di basement yang dipenuhi Mercy dan BMW. Satpam menatapku curiga. Aku berjalan cepat ke lift sebelum dia bertanya. Lantai 42. Pintu kaca otomatis terbuka. Resepsionis cantik dengan blazer hitam menatapku dari atas sampai bawah. Tatapan yang sudah terlalu familiar sejak kemarin. Maaf, Mbak salah tempat. Saya Naila Kusuma. Pak Wiranto menunggu saya. Wajahnya berubah. Dia angkat telepon, berbisik sesuatu, lalu mengangguk canggung. Silakan masuk, Nona. Nona, bukan Mbak lagi. Pak Wiranto adalah pria 60-an dengan jas abu-abu rapi dan kacamata emas. Dia berdiri saat aku masuk, membungkuk sopan. Terlalu sopan untuk seseorang yang menerima tamu berpakaian seperti aku. Nona Naila, silakan duduk. Aku duduk di kursi kulit yang terlalu nyaman. Pak Wiranto membuka lemari besi di belakang mejanya, mengeluarkan map tebal berwarna coklat. Nama ayah tercetak di sampul. Dharma Wiratama. Wiratama? Ayah saya, namanya Dharma Kusuma. Pak Wiranto tersenyum tipis. Sedih. Itu nama yang dia pakai untuk melindungi Anda. Nama asli ayah Anda adalah Dharma Wiratama. Dan beliau bukan pedagang furnitur seperti yang Anda kira. Ruangan berputar pelan. Beliau adalah pendiri dan pemilik tunggal Wiratama Group, perusahaan properti dengan aset 4 triliun rupiah. Puluhan mal, hotel, apartemen di seluruh Indonesia. Tidak mungkin. Ayah yang memakai sendal jepit. Ayah yang mengantar aku sekolah dengan motor bebek.
Ayah yang makan nasi dengan lauk tempe setiap hari. Nona Naila. Pak Wiranto mendorong map itu ke arahku. Anda adalah pewaris tunggal. Semua aset atas nama Anda sejak ayah Anda meninggal. Saya hanya menunggu Anda menghubungi saya untuk mengaktifkan semuanya. Aku buka map dengan tangan mati rasa. Sertifikat tanah, akta perusahaan, rekening bank dengan deretan angka yang tidak bisa kuhitung. Kenapa? Kenapa dia tidak bilang? Karena beliau ingin Anda tumbuh dengan nilai yang benar. Rendah hati, mandiri, tidak bergantung pada uang. Pak Wiranto melepas kacamatanya, mengelap pelan. Beliau bilang, suatu hari nanti Anda akan butuh kekuatan ini. Dan sepertinya hari itu sudah tiba. Aku tatap wajahku di pantulan jendela kaca. Wajah yang kemarin diludahi, dihina, dibuang. Mereka tidak tahu siapa yang baru saja mereka hancurkan. Saya butuh akses sekarang. Suaraku keluar lebih keras dari yang kukira. Pak Wiranto mengangguk. Dia mengeluarkan kartu ATM dengan nama Naila Wiratama tercetak emas. Rekening operasional Anda. Limit harian 5 miliar. Kartu kredit tanpa batas sudah diaktifkan. Mobil dan sopir sudah standby di basement. Tidak. Aku potong. Saya pakai mobil sendiri dulu. Dia terdiam, lalu tersenyum tipis. Seperti ayah Anda. Aku berdiri. Kaki masih gemetar tapi ada sesuatu yang berbeda di tulang belakangku. Lebih tegak. Besok saya datang lagi. Kita urus semua dokumen. Ada satu hal lagi, Nona. Pak Wiranto mengeluarkan amplop putih. Surat dari ayah Anda. Beliau titip untuk dibuka saat Anda sudah tahu semuanya. Tanganku menyambar amplop itu. Tulisan tangan ayah di sampulnya membuat mataku panas. Tapi aku tahan. Tidak di sini. Aku keluar dari gedung itu dengan amplop tergenggam erat. Masuk ke kijang tua yang sekarang terlihat sangat kecil. Mesin menyala dengan bunyi kasar yang biasa. Tapi aku bukan orang yang sama dengan yang datang tadi pagi. Aku sobek amplop di tengah parkiran. Kertas tipis dengan tulisan tangan ayah yang rapi. Naila sayang. Kalau kamu baca ini, berarti papa sudah tidak ada. Maafkan papa yang menyembunyikan semuanya. Papa ingin kamu jadi orang kuat bukan karena uang, tapi karena karakter. Sekarang kamu punya keduanya. Gunakan kekuatan ini dengan bijak. Jangan jadi seperti orang-orang yang meremehkan kita dulu. Tapi jangan juga biarkan mereka menginjak-injak harga dirimu. Papa bangga padamu. Selalu. Papa. Aku lipat surat itu perlahan. Simpan di dompet tepat di sebelah KTP lusuhku. Ponsel berbunyi. Nomor tidak dikenal. Aku angkat. Naila. Suara Arjuna. Kita perlu bicara. Aku minta maaf soal kemarin. Mama yang. Alamat rumahmu. Aku potong dingin. Apa? Kasih aku alamat rumah kalian. Aku mau ambil barang-barangku. Oh, oke. Tapi Naila, soal kalung itu. Aku tutup telepon sebelum dia selesai bicara. 1 jam kemudian, aku parkir di depan rumah mewah di Pondok Indah. Rumah yang dulu juga rumahku. Satpam yang biasa senyum padaku sekarang menatap sinis. Tunggu di luar. Saya panggilin. Aku dorong pagar besi itu dan masuk. Satpam berteriak tapi aku tidak peduli. Pintu rumah terbuka. Sekar berdiri di ruang tamu dengan wajah merah. Beraninya kamu datang lagi ke sini. Mau curi apa lagi? Arjuna keluar dari kamar. Mukanya pucat. Rambut acak-acakan. Naila, tolong dengar. Diam. Aku tatap matanya. Mata yang dulu ku percaya. Aku cuma mau ambil foto ayahku. 1 foto. Terus aku pergi. Aku naik ke kamar. Kamar yang dulu kami tempati berdua. Semua barangku sudah dibuang ke kardus.
Aku buka satu persatu dengan tangan tenang sampai menemukan bingkai foto ayah. Saat turun, Sekar menghadangku di tangga. Kamu kira kamu siapa? Orang miskin kayak kamu nggak pantas. Ibu Sekar. Suaraku pelan, tapi berat. Besok pagi, coba buka berita. Kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Wajahnya berubah bingung. Aku berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Besok, semuanya akan berubah. Keesokan paginya, wajahku ada di halaman depan Kompas dan Detikcom. Naila Wiratama, pewaris tunggal Wiratama Group senilai 4 triliun rupiah akhirnya terungkap. Foto resmi perusahaan. Aku dengan blazer hitam, rambut tersanggul rapi, berdiri di depan logo Wiratama Group. Pak Wiranto mengaturnya semalam. Cepat, profesional, tidak bisa dibantah. Ponselku meledak. 100 panggilan dalam 1 jam. Arjuna, Sekar, adik ipar, bahkan Anjani. Aku matikan. Pukul 10 pagi, aku masuk ke kantor pusat Wiratama Group untuk pertama kalinya sebagai direktur utama. Semua staf berdiri, membungkuk sopan. Selamat pagi, Ibu Direktur. Ibu Direktur. Bukan pencuri. Bukan perempuan miskin. Rapat pertama dimulai pukul 11. 20 jajaran direksi duduk mengelilingi meja panjang. Mereka menatapku dengan campuran rasa ingin tahu dan perhitungan. Aku duduk di ujung meja, kursi ayah. Saya tidak akan mengubah visi perusahaan ini. Suaraku keras, jelas. Tapi saya akan membersihkan semua yang busuk di dalamnya. Tidak ada yang berani bersuara. Sore harinya, pintu kantorku diketuk pelan. Sekretaris masuk dengan wajah canggung. Ibu, ada tamu yang memaksa ingin bertemu. Nama mereka. Biar masuk. Sekar masuk duluan. Wajahnya pucat. Riasan tebal tidak bisa menutupi lingkaran hitam di matanya. Arjuna di belakangnya. Jas kusut, mata sembab. Mereka berdiri kikuk di tengah ruangan mewah dengan karpet tebal dan jendela dari lantai sampai langit-langit. Naila. Suara Sekar gemetar. Kami tidak tahu. Sungguh. Kalau kami tahu kamu. Kalau kalian tahu aku kaya, kalian tidak akan melakukan itu. Aku bersandar di kursi kulit, menatap mereka tanpa berkedip. Jadi hanya karena kalian pikir aku miskin, aku pantas dipermalukan. Sekar membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Arjuna maju selangkah. Naila, maafkan aku. Aku bodoh. Aku, suaranya patah. Aku mencintaimu. Kita bisa mulai lagi. Aku akan. Kamu mencintai aku. Aku berdiri, berjalan mendekat. Kamu yang menampar aku di depan 200 orang? Kamu yang percaya ibumu tanpa bertanya padaku. Dia menunduk. Air mata jatuh ke lantai marmer. Keluar. Naila, kumohon. Keluar. Teriakku memantul di dinding. Sekar tersentak, menarik tangan Arjuna dan buru-buru keluar. Pintu tertutup. Ruangan sunyi. Aku kembali ke kursi, menatap pemandangan Jakarta dari jendela besar. Gedung-gedung tinggi. Jalan raya yang ramai. Orang-orang kecil di bawah sana yang tidak tahu aku bisa membeli seluruh blok dengan satu tanda tangan. Tapi dada ini masih sesak. Kekuasaan tidak menghapus bekas tamparan. Uang tidak menghilangkan tatapan meremehkan. Bahkan setelah mereka berlutut meminta maaf, ada yang tetap kosong di dalam dada. Ponsel berdering. Nomor tidak dikenal lagi. Iya. Ibu Naila, saya detektif swasta yang Bapak Wiranto sewa. Ada sesuatu yang perlu Ibu lihat. Tentang kejadian malam itu di pesta pernikahan. Jantung berhenti sedetik. Rekaman CCTV hotel. Saya sudah kirim ke email Ibu. Sebaiknya Ibu lihat sendiri. Aku tutup telepon, buka laptop dengan tangan mulai bergetar lagi. Ada satu file video. Aku klik.
Dan yang kulihat membuat seluruh dunia berhenti berputar. Video dimulai pukul 19.47. Lorong hotel kosong. Tasku tergeletak di kursi dekat toilet wanita. Aku ingat meninggalkannya sebentar untuk mencuci tangan. Lalu Sekar muncul. Dia menoleh kiri kanan dengan cepat, memastikan tidak ada orang. Tangannya masuk ke tasnya sendiri, mengeluarkan sesuatu yang berkilau. Kalung berlian itu. Dengan gerakan cepat dan terlatih, dia buka tasku. Masukkan kalung. Tutup resleting. Beres. 15 detik. Direncanakan. Sempurna. Aku putar ulang 3 kali. Setiap kali, kemarahan bertambah panas di dada. Dia merencanakan kehancuranku. Aku tekan tombol intercom. Panggil pengacara perusahaan. Sekarang. 10 menit kemudian, Pak Bambang masuk. Pengacara senior dengan rekam jejak tidak pernah kalah. Aku putar video itu tanpa kata-kata. Wajahnya mengeras. Ini pencemaran nama baik dan fitnah terencana. Kita bisa tuntut pidana dan perdata. Beliau bisa masuk penjara. Berapa lama proses hukumnya? 3-6 bulan kalau cepat. Terlalu lama. Aku tutup laptop. Saya mau cara lain. Pak Bambang terdiam. Lalu mengangguk pelan. Baik, Bu. Saya paham. Aku angkat telepon. Hubungi nomor yang tadi sore menelepon. Arjuna angkat setelah nada pertama. Naila, kamu mau bicara? Aku. Datang ke rumah ibumu. Sekarang. Bawa dia. Apa? Kenapa? Kalau kamu tidak datang dalam 1 jam, besok seluruh Jakarta akan tahu apa yang ibumu lakukan. Aku tutup telepon sebelum dia menjawab. 45 menit kemudian, aku parkir di depan rumah Sekar, rumah besar bergaya Eropa di Menteng yang selama ini dia banggakan. Pintu terbuka sebelum aku mengetuk. Arjuna berdiri dengan wajah bingung. Naila, apa yang? Aku lewati dia, langsung masuk ke ruang tamu. Sekar duduk di sofa dengan tangan dilipat, dagu terangkat. Masih sombong. Masih merasa benar. Kamu mau apa lagi? Belum cukup memalukan keluarga kami. Aku buka laptop, putar video itu tanpa bicara. Layar besar menampilkan rekaman CCTV dengan jelas. Wajah Sekar berubah dari sombong menjadi pucat dalam 3 detik. Arjuna melangkah lebih dekat ke layar. Matanya melebar. Mama, apa ini? Itu bukan aku. Ada timestam. Ada sudut kedua dari kamera berbeda. Dan ada laporan tertulis dari pihak hotel. Aku keluarkan map tebal dari tas. Semuanya lengkap. Cukup untuk kirim ibu ke penjara minimal 5 tahun. Sekar berdiri dengan kaki gemetar. Naila, kamu tidak mengerti. Aku hanya apa? Cemburu karena aku dekat dengan mertuaku yang sakit? Takut aku dapat warisan keluarga ini? Aku melangkah mendekat. Jadi kamu putuskan untuk menghancurkan hidupku? Kamu tidak pantas masuk keluarga kami. Kamu dari keluarga miskin yang... Diam. Arjuna berteriak. Suaranya pecah. Dia menatap ibunya dengan mata basah. Mama melakukan ini? Mama yang membuat aku. Dia berbalik menatapku. Wajahnya hancur. Naila, aku menamparmu. Aku mempercayai mama tanpa bertanya padamu. Aku. Air matanya jatuh. Tapi aku tidak merasa apa-apa lagi. Sekarang kamu percaya. Aku ambil laptop dan map. Berjalan ke pintu. Naila, tunggu. Arjuna mengejarku. Kita bisa laporkan mama. Kita bisa. Kita. Aku berbalik. Tidak ada kita lagi, Arjuna. Kamu sudah memilih 3 hari yang lalu. Aku tinggalkan mereka berdua, ibu dan anak yang sekarang saling menatap dengan kehancuran di mata masing-masing. Besok,
seluruh Jakarta akan tahu kebenaran ini. Tapi masih ada satu hal terakhir yang harus kulakukan. Gala amal tahunan Jakarta Elite Society diadakan di Ballroom Hotel Mulia. 500 undangan. Pengusaha, pejabat, selebriti. Aku datang sebagai tamu kehormatan, donatur terbesar malam itu. Semua mata tertuju saat aku masuk dengan gaun hitam sederhana dan perhiasan minimal. Berbisik, menunjuk. Tapi kali ini bukan ejekan, kagum bercampur takut. Arjuna berdiri di dekat meja registrasi dengan keluarganya. Sekar mengenakan gaun mewah, tapi wajahnya pucat. Mereka tidak menyangka aku datang. MC mengumumkan namaku. Malam ini kita berterima kasih kepada donatur utama, Ibu Naila Wiratama dari Wiratama Group, yang menyumbang 2 miliar rupiah untuk pendidikan anak-anak kurang mampu. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Aku naik ke panggung dengan langkah tenang. Terima kasih atas sambutannya. Suaraku jelas lewat mikrofon. Malam ini saya ingin bicara tentang sesuatu yang penting, tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ruangan sunyi. Semua mata terpaku. Seminggu yang lalu, saya dituduh mencuri di depan ratusan orang. Saya ditampar, diusir, dipermalukan. Aku lihat ke arah keluarga Arjuna. Sekar menunduk. Karena orang-orang itu pikir saya tidak punya apa-apa. Bisikan mulai terdengar. Tapi ternyata, yang mencuri bukan saya. Yang merencanakan semua fitnah itu adalah orang yang menuduh saya. Aku keluarkan amplop dari clutchku. Ini cek 500 juta rupiah. Untuk Ibu Sekar. Untuk mengganti kalung yang katanya hilang itu. Aku lempar amplop ke arah meja mereka. Jatuh tepat di depan Sekar. Tapi sayangnya, uang tidak bisa mengganti harga diri yang sudah kalian injak. Sekar berdiri. Wajahnya merah. Naila, ini bukan. Duduk, Ibu. Suaraku dingin. Saya belum selesai. Dia duduk kembali dengan tangan gemetar. Aku buka map lain. Keluarkan dokumen. Ini surat cerai yang sudah saya tanda tangani. Arjuna, kamu tinggal tanda tangan di pengacara besok. Pernikahan kita selesai. Arjuna berdiri dengan mata berkaca-kaca. Naila, kumohon. Kamu punya kesempatan untuk percaya padaku. Tapi kamu pilih percaya orang yang membencimu. Aku tatap matanya untuk terakhir kali. Itu pilihanmu. Sekarang ini pilihanku. Aku turun dari panggung, berjalan melewati meja mereka tanpa menoleh. Tapi sebelum sampai pintu keluar, aku berhenti, berbalik menghadap seluruh ruangan. Satu pesan untuk kalian semua. Suaraku keras. Final. Jangan pernah meremehkan seseorang karena apa yang kalian lihat. Orang yang kalian injak hari ini, bisa jadi orang yang berdiri jauh di atas kalian besok. Aku keluar dari ballroom dengan kepala tegak. Pintu besar tertutup di belakangku. Suara musik dan percakapan memudar. Di luar, malam Jakarta dingin tapi cerah. Mobil Mercedes hitam, mobilku sekarang, menunggu dengan sopir berdiri di sampingnya. Kemana, Bu? Aku lihat pantulanku di kaca mobil. Wajah yang sama dengan yang ditampar seminggu lalu. Tapi matanya berbeda. Lebih tajam, lebih kuat, lebih bebas. Pulang. Tapi bukan ke rumah lama. Bukan ke masa lalu. Aku pulang ke diriku sendiri. Naila Wiratama. Perempuan yang tidak butuh pembenaran dari siapapun lagi. Mobil melaju meninggalkan hotel. Meninggalkan orang-orang yang mengira mereka bisa menghancurkanku. Mereka tidak tahu orang yang mereka hancurkan malam itu sudah mati. Dan yang bangkit adalah seseorang yang jauh lebih kuat.